Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali wahai para pecinta cerita Islami. Awal ceritanya adalah Habib bin Malik, salah seorang raja Syam di masa jahiliyah yang dikenal Raihanah Quraisy oleh bangsa Arab. Ketika ia menerima surat dari Abu Jahal yang berisi keperluan ini dan kepentingan itu seperti yang telah lewat atau berjalan, maka ia pun berangkat dengan kendaraan kuda dan diiringi pasukan berkuda sejumlah 12.000 personil. Setelah sampai di hampir kota Mekah, mereka pun turun berhenti. Tempat itu pun disebut Abtoh. Lalu Abu Jahal berikut tokoh-tokoh kota Mekah menyambut kehadiran mereka dengan membawa aneka ragam hadiah dan perhiasan. Raja Habib menyuruh Abu Jahal duduk di sisi kanannya. Lalu ia pun menanyakan kepadanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya, tentang Muhammad sebaiknya Tuhan tanyakan saja kepada Bani Hashim. Dan dijawablah pertanyaan itu oleh Bani Hashim. Komentar mereka, kami tahu pasti tentang keadaan Muhammad yang berkepribadian baik. Ia itu mulai kecil senantiasa amanat atau jujur, dan sidik atau benar tutur katanya. Hanya saja, sejak usia 40 tahun ini, ia selalu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, bahkan menyatakan secara resmi agama yang bukan anutan bapak moyang kami. Seru saja Habib, ajaklah Muhammad kemari baik-baik, kalau tidak mau paksalah dia. Maka mereka pun menugasi salah seorang pria kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan istrinya Siti Khadijah yang menangis keduanya. Sahut mereka berdua, kami khawatir keganasan orang kafir itu kepadamu. Jangan-jangan mereka bertindak keras, memarahimu dan menganiayamu. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian berdua tidak perlu khawatir dan bertawakalah, menyerahkan urusanku ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar pun menyerahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baju baru berwarna merah dan sorban hitam, dan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dipakai. Beliau keluar sampai di depan Raja Habib, selalu didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sisi kanan dan Siti Khadijah di sisi kiri beliau. Al-Kisah, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Raja Habib pun tegak menyambut penuh hormat atas kehadiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempersilahkan beliau duduk di kursi emas. Sedangkan Siti Khadijah berdoa, sahutnya, ya Allah, tolonglah Muhammad dan menangkan pula hujahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di depan Raja Habib. Nur cahaya beliau memancar terang dari wajahnya, menandakan penuh kedamaian dan kewibawaan. Orang-orang pun melihatnya penuh kagum pula. Lalu Raja Habib mengangkat kepalanya dan berkata, hai Muhammad, Anda tahu pasti bahwa para nabi seluruhnya punya keistimewaan atau mukjizat. Bagaimana dengan mukjizat yang ada padamu? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau mau? Sahut Raja Habib, mauku yaitu supaya mentari tenggelam dan bulan terbit meluncur ke permukaan bumi dalam keadaan membelah jadi dua keping, masuk ke bawah sarungmu, sekeping keluar atau muncul dari lengan baju kananmu, dan sekeping lagi muncul dari lengan baju kirimu. Kemudian dua kepingan itu pun harus menyatu utuh bulat kembali di atas kepalamu dan menyatakan bahwa Anda seorang Rasul. Sesudah itu ia kembali ke langit menjadi bulan sebagaimana biasa memancarkan cahayanya dan tenggelam. Lalu mentari pun terbit kembali sesudah itu
dan beredar pada porosnya semula. Sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah kulaksanakan semua itu, adakah engkau suka beriman kepadaku? Jawabnya, ya, dengan catatan Anda memberitahu kepadaku tentang hal-hal yang dirisaukan oleh lubuk hatiku. Maka Abu Jahal pun tegak sambil berkata, bagus Tuan Raja, sungguh tepat ucapanmu itu. Kemudian berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki bukit Abu Qubais atau Jabal Qubais. Sholat 2 rakaat, lalu membentangkan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril alaihi salam turun diiringi 12.000 orang malaikat dengan sejumlah panah di tangan mereka. Sahut Jibril, salam sejahtera tetaplah kepadamu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah menyampaikan uluk salam untukmu. Firman-Nya, hai kekasihku, janganlah gentar ataupun bersedih, sebab aku senantiasa bersamamu di mana saja engkau berada. Sungguh telah menjadi ketetapan dalam ilmuku, dalam perjalanan kodok atau kepastianku di alam azali, hal-hal yang dituntut oleh Raja Habib pada hari ini. Untuk itu, segeralah hadapi mereka, sampaikanlah hujahmu dan jelaskan keberadaanmu serta risalahmu. Di sini perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih atau menaklukkan bagimu mentari, bulan, siang, dan malam. Dan Habib bin Malik punya seorang anak putri yang jatuh terlentang tiada tangan dan kaki, serta tidak pula punya 2 bola mata. Sampaikanlah kabar gembira padanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberinya kedua tangan, kedua kaki, dan kedua bola matanya untuk melihat. Akhirnya beliau pun turun dari Jabal Qubais dengan cahaya dan kegembiraan yang bertambah. Jibril pun mengawang di angkasa raya, para malaikat lainnya berbaris rapi, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti tegak di makam Nabi Ibrahim. Dan waktu itu menunjukkan mentari tenggelam, seolah-olah ia berlari cepat sampai membenam atau terbenam. Jadilah gelap gulita. Kemudian terbit pula bulan purnama, dan saat bulan itu naik, beliau berisyarat dengan kedua jari, lalu bulan pun berlari cepat meluncur turun ke bumi. Ia berhenti di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bergetar bagaikan awan, kemudian terbelah menjadi 2 keping, dan langsung memasuki bawah baju beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekeping muncul dari lengan baju kanan dan sekeping lagi muncul dari lengan baju kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, ia kembali menjadi bulan seperti biasa, memancarkan sinar terang. Bulan pun berseru keras, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Sungguh menang orang yang beriman atau membenarkanmu, dan merugilah orang yang menentang atau mengingkarimu. Kemudian ia pun kembali ke langit seperti biasanya menjadi bulan yang bercahaya terang dan lenyap, dan mentari pun kembali terbit seperti semula. Selanjutnya Raja Habib memajukan tuntutan berikutnya, yang langsung dijawab oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya, sungguh engkau punya seorang anak putri yang jatuh, tiada tangan dan tiada kaki,
juga tiada bola mata di kepala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengembalikan atau memberikan anggota-anggota tubuh semua itu. Maka Raja Habib pun bangun dari duduknya. Ia tegas seraya berseru, "Hai masyarakat Makkah, tiada kufur sesudah iman dan tiada keraguan sesudah yakin. Untuk itu perlu kalian ketahui bahwa aku menyatakan diri masuk Islam yang segera diikuti oleh seluruh pengikutku." Ucapnya, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Dia Maha Esa dan tiada serikat baginya. Dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Sahut Abu Jahal, "Hai Tuan Raja, apakah Tuan mempercayai tukang sihir dengan saksi sihirnya ini?" Kemudian Raja Habib pun segera pulang ke negeri Syam dalam keadaan Islam berikut para pengiringnya yang sudah memeluk Islam pula. Ia memasuki gedung istananya dan langsung disambut oleh anak putrinya yang berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dengan kagum ia pun bertanya, "Wahai putriku, dari mana engkau belajar kalimat yang bagus ini?" Jawab putrinya, "Seorang pria datang kepadaku di saat aku tidur. Bahkan ia mengabarkan bahwa ayahmu telah memeluk agama Islam. Dan jika engkau mengikuti jejak ayahmu memeluk agama Islam, pasti ku kembalikan anggota-anggota tubuhmu menjadi sehat." Maka aku pun telah menyatakan Islam di tengah tidurku. Maka pada pagi hari ini aku menjadi normal kembali sebagaimana ayah lihat. Maka Raja Habib pun bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mensyukuri karunia nikmat iman dan mantaplah keyakinannya. Pada hari-hari berikutnya, Raja Habib bin Malik mengirimkan emas, perak, dan kain pakaian yang dimuat unta sejumlah 5 ekor berikut para budak yang membawanya. Semua itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hampir sampai di kota Mekah, Abu Jahal menghadangnya. Sahutnya, "Untuk siapa kalian ini?" Jawab mereka, "Kami milik Raja Habib dan hendak menuju Rasulullah SAW." Namun mereka dipaksa oleh Abu Jahal supaya menyerahkan semua itu kepadanya, dan mereka pun menolaknya, hingga terjadilah pertengkaran dan peperangan di antara Abu Jahal dan mereka. Lalu berhimpunlah masyarakat kota Mekah dan para paman Nabi SAW, dan budak-budak itu pun berkata, "Sejumlah harta ini oleh Raja Habib akan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW." Sedang Abu Jahal menduga bahwa sejumlah hadiah ini untuk diserahkan kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hei sekalian masyarakat kota Mekah, maukah kalian mendukung gagasanku?" Jawab mereka, "Ya." Selanjutnya sabda beliau SAW, "Kami tunggu keputusan yang diucapkan oleh onta-onta ini. Untuk itu siapakah sebenarnya sejumlah hadiah ini?" Sahut Abu Jahal, "Kita tunda saja sampai esok hari." Dan Nabi pun mengalah menerima usulnya. Alkisah Abu Jahal datang ke rumah patung-patung pujaannya semalam suntuk. Ia berada di sana menyajikan korban kepada mereka dan memohon dan merendah kepada mereka hingga sampai pagi hari. Dan pada pagi hari itu seluruh masyarakat kota Mekah datang berhimpun, dan Nabi SAW datang menghampiri para paman beliau, serta Abu Jahal pun datang langsung mengintari onta-onta sambil berkata, "Berbicaralah hai para onta atas nama Tuhan Lata dan Uzza serta Mana."
Ia sebut Tuhan-Tuhan itu berulang kali sampai mentari meninggi. Namun tiada terdengar sedikit pun ucapan dari onta-onta itu, sehingga masyarakat Mekah bosan mendengarnya. Saut mereka, "Sudah cukup kamu hai Abu Jahal, dan kini engkau segeralah maju hai Muhammad." Maka beliau pun mengambil onta-onta itu. Sabda beliau, "Hei sekalian onta makhluk ciptaan Allah, berbicaralah kalian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka tegaklah salah seekor onta mewakili mereka. Sahutnya dengan suara cukup keras dan jelas, "Hai masyarakat Makkah, kami adalah hadiah dari Habib bin Malik untuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya onta-onta berikut muatannya oleh Nabi SAW dibawa ke Jabal Qubais. Sejumlah emas dan perak pun dibongkar dan ditimbun menjadi bukit. Lalu sabdanya, "Jadilah pasir kamu semua." Maka sejumlah emas dan perak itu pun berubah menjadi sebuah bukit sampai kini. Dan konon katanya hanya beliau, para kekasih Allah atau yang ulama-ulama khos yang mampu melihat timbunan daripada perhiasan-perhiasan tersebut sampai kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.